Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan memasuki modul yang berjudul resonansi gelombang bunyi atau yang biasa kita singkat dengan singkatan RGB. Oke, pertama-tama kita akan memasuki ke bagian tujuan praktikum dari modul RGB itu sendiri. Nah, yang pertama, tujuan praktikumnya adalah memahami peristiwa resonansi gelombang bunyi. Yang kedua adalah menentukan kecepatan rambat bunyi dalam udara. Yang ketiga adalah memahami pengaruh perubahan suhu terhadap cepat rambat bunyi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dasar teorinya. Oke, pertama-tama yang perlu kita pahami di sini adalah, ya benar, sesuai dengan judulnya yaitu resonansi. Nah, resonansi itu sendiri adalah peristiwa bergetarnya suatu benda yang disebabkan karena pengaruh benda lain yang bergetar tentunya, dengan frekuensi sama dengan sumbernya. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, andaikan teman-teman punya benda A, nah benda A ini istilahnya menghasilkan getaran gitu, menghasilkan getaran dan ternyata menular ke benda B. Nah, getaran yang dihasilkan ke benda B itu pasti frekuensinya bakal sama persis dengan si benda A yang sebagai sumbernya, kayak gitu. Istilahnya ketular dan hasil frekuensinya otomatis akan sama, seperti itu. Nah, resonansi gelombang bunyi itu sendiri pada khususnya pada tabung udara atau yang dikenal dengan pipa organa, itu artinya adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi, yang secara fisik peristiwa ini dapat diketahui dengan bertambah kerasnya suara si sumbernya gitu. Jadi, andaikan suara sumbernya volumenya 50, dengan resonansi gelombang bunyi ini ternyata bisa dihasilkan 100, teman-teman. Nanti kita lihat di praktikumnya dan kita buktikan ya, gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita akan cari tahu dulu nih, maksudnya itu apa sih, Kak, pipa organa? Nah, pipa organa itu adalah bentuknya seperti tabung, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti tabung gitu ya, tapi kebetulan di sini bentuknya melintang, nggak tegak. Bentuknya seperti tabung, tapi pipa organa yang kita gunakan itu adalah pipa organa tertutup, teman-teman. Artinya atasnya itu terbuka, tapi bawahnya tertutup. Dan ada dua jenis kan ya pipa organa, yaitu tertutup dan terbuka. Untuk yang terbuka, dua-duanya terbuka, tapi maksudnya atas dan bawahnya terbuka. Nah, untuk yang tertutup itu atas yang terbuka tapi bawahnya tertutup. Nah, alasannya kenapa kita pakai yang tertutup? Karena kita akan menggunakan media air untuk mempraktikkan modul RGB ini gitu. Kenapa nggak yang terbuka aja, Kak, gitu? Ya karena kalau terbuka tentunya nggak bisa nampung air dong, pasti tumpah kayak gitu. Oke. Nah, berdasarkan teori yang tadi saya jelaskan, kejadian ini terjadi jika hasil superposisi gelombang datang dan pantul berupa gelombang berdiri gitu. Nah, maksudnya apa? Kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalnya teman-teman punya sumber suara 50, terus ternyata terjadi RGB nih, dan hasilnya ternyata outputnya volumenya jadi 100 gitu. Nah, hal itu terjadinya tentu saja dengan beberapa persyaratan. Nah, ini teman-teman syaratnya, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul berupa gelombang berdiri. Maksudnya kayak gimana, Kak? Nah, di sini ada contoh gambarnya nih. Nah, gelombang berdiri itu maksudnya apa? Yaitu gelombang berdiri itu ketika gelombang datang dan gelombang pantul terjadi di satu titik dan itu memantul gitu, teman-teman. Anggap aja ini ujungnya itu titik pantul, teman-teman. Nah, di sini kan kita lihat nih, dia bentuknya titik. Yang kedua juga bentuknya titik. Yang ketiga juga bentuknya titik. Otomatis ketiga bentuk ini akan menghasilkan resonansi gitu. Kalau misalnya coba teman-teman bayangin titik pantulnya di sini nih. Nih, perhatikan kursor saya. Titik pantulnya di sini. Dia terjadi ini nggak? Terjadi resonansi nggak? Iya, nggak akan terjadi karena titik pantulnya bukan berupa simpul gitu. Titik pantulnya ada di perut gitu. Atau yang perut sempurna di sini ya, yang paling jarak amplitudenya paling maksimum gitu. Misalnya bayangin di sini
terjadi ini enggak, resonansi enggak? Tentunya enggak ya, karena titik pantulnya dia berbeda-beda gitu. Artinya suaranya tidak akan semakin keras, tetap aja 50 gitu. Tapi beda cerita dengan nanti titik pantulnya terjadi ketika gelombang datang dan gelombang pantul. Anggap aja ini gelombang datang, ini gelombang pantul, terjadi di satu titik atau gelombang berdiri gitu. Itu akan menghasilkan resonansi gitu teman-teman. Oke. Di sini ada bahasan sedikit. Maksudnya harmoni pertama atau harmoni dasar itu adalah, di sini kita lihat nih teman-teman, harmoni dasar itu terjadi ketika panjang gelombangnya itu berupa seperempat teman-teman. Di sini kan teman-teman lihat nih, berupa gini doang kan ya, kayak peluru. Set, set gitu. Nah, kita lihatnya salah satunya aja, misalnya atasnya aja. Nah, coba teman-teman bayangin, ini berapa gelombang? Ya, ini adalah seperempat gelombang gitu. Satu gelombang itu kan satu bukit dan satu lembah gitu. Satu bukit dan satu lembah. Nah, andaikan gambarnya gini doang, berarti dia setengah bukit, bener nggak? Nah, iya, kalau setengah bukit berarti dia hanya seperempat gelombang gitu. Nah, kalau bentuknya seperempat gelombang kayak gini, untuk mencari frekuensinya, teman-teman bisa pakai rumus seperempat V per L, kayak gitu. V-nya di sini adalah cepat rampat udara, dan L-nya itu adalah panjang dari pipa organa, gitu. Untuk harmoni kedua, teman-teman ganti aja seperempatnya dengan 3/4. Untuk harmoni ketiga, 5/4. Untuk seterusnya berarti gimana dong? Ya, teman-teman tinggal tambah aja nilai si penyebutnya dengan nilai 2 gitu. Misalnya harmoni ke-4 nih, kan yang ketiga 5, berarti yang keempat itu 7 teman-teman, 7/4. Berarti kalau yang kelima berapa? Ya, 9/4, kayak gitu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu adalah audio frekuensi generator atau AFG, yang kita satu setkan dengan speaker gitu. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat menghasilkan suara. Biasanya speakernya itu kita pasang di atas pipa organanya yang bagian terbukanya gitu. Yang kedua, tabung resonansi berskala atau pipa organanya itu sendiri dan punya skala gitu. Yang ketiga, reservoir air dari plastik yang ini adalah reservoir airnya dari plastik. Yang keempat adalah selang karet, yaitu buat menghubungkan reservoir air dan selang karetnya. Oke. Untuk kenapa speakernya ditaruh di atas? Ya untuk itu tadi, buat masukin gelombangnya ke dalam pipa organa gitu. Seperti gambar sebelumnya. Nah, ini nih. Misalnya ini adalah atasnya gitu, atas bagian terbuka teman-teman. Ya udah, berarti di sini speakernya gitu, biar gelombangnya masuk ke dalam pipa organa seperti itu. Terus kenapa harus ada reservoir air Kak gitu dari plastik? Ya, ini fungsinya buat nantinya di sini teman-teman bisa lihat nih gambar, yaitu gambar permukaan air. Nah, fungsinya yaitu reservoir ini adalah untuk menaik turunkan permukaan airnya. Nah, pertanyaannya, emang buat apa Kak dinaik dan diturunkan gitu? Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya, andaikan teman-teman bayangin titik pantulnya itu bukan di sini, tapi di sini. Nah, kira-kira terjadi resonansi nggak teman-teman? Tidak akan ya? Nah, tujuan naik turunin itu adalah, ya tadi, kita akan mencari gelombang berdirinya atau si titik simpulnya ketika suaranya beresonansi atau volumenya bertambah keras. Seperti itu teman-teman. Makanya kita naik turunkan dan kita cari mana sih titik simpulnya gitu. Mana sih titik simpul ini? Mana sih titik simpul ini? Mana titik simpul yang ini gitu. Mana ini, seperti itu teman-teman. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat di demo praktikumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modul yang berjudul resonansi gelombang bunyi atau biasa kita singkat RGB. Nah, kali ini kita akan menggunakan beberapa alat, diantaranya yang pertama ada audio frekuensi generator, yang kedua ada speaker, yang ketiga ada pipa organa, yang keempat ada reservoir air, dan yang kelima ada kabel jumper. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan lebih mendetail mengenai
alat ini, audio frequency generator. Yang pertama, di sini ada tombol power. Fungsinya itu sendiri sudah jelas, yaitu buat menyalakan dan mematikan alat ini. Yang kedua, di sini ada bagian untuk mengatur amplitudonya. Amplitudonya sendiri itu berfungsi apabila teman-teman ingin mengatur seberapa besar volume yang ingin dikeluarkan oleh alat ini. Oke. Yang ketiga ada bagian frekuensi. Nah, frekuensi ini bisa kita atur untuk mengatur seberapa nyaring volume yang ingin kita keluarkan nanti, gitu. Dan yang keempat di sini ada jacknya atau slot jack di sini buat menghubungkan kabel dari audio frekuensi generator ke speaker nanti, seperti itu. Oke, baik, kita terus alat selanjutnya. Di sini ada beberapa alat ya. Yang pertama ada speaker. Speaker itu sendiri berfungsi buat mengeluarkan output yang sudah dihasilkan oleh audio frekuensi generator sebelumnya, gitu. Yang kedua di sini ada pipa organa. Ini fungsinya buat sebagai medium perambatan gelombang yang tadi dihasilkan oleh speaker, gitu. Yang ketiga ada reservoir air. Kenapa kita menggunakan reservoir air ini? Di sini kita gunakan ini untuk menurunkan permukaan airnya, dan permukaan air ini nantinya berfungsi buat memantulkan gelombangnya, gitu. Bisa dilihat di sini permukaan air akan ikut naik ketika reservoir air ini saya naikkan, dan dia akan turun ketika reservoir air ini saya turunkan. Level permukaan air akan selalu sejajar dengan reservoir airnya, seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum ini berjalan. Yang pertama, teman-teman harus mengatur pengaturan dari audio frekuensi generator ini. Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, di sini ada dua bagian, yaitu amplitudo dan frekuensinya. Dan teman-teman harus mengatur berapa amplitudo yang diinginkan dan berapa frekuensi yang teman-teman inginkan, gitu. Oke, buat amplitudonya, yang harus teman-teman ingat, amplitudo itu mengeluarkan volume, dan volume itu yang dikeluarkan jangan terlalu pelan dan jangan juga terlalu keras. Keluarkannya secukupnya aja, yang minimal bisa teman-teman dengar, seperti itu. Nah, menurut saya di sini amplitudo yang pas itu 1,4 volt peak to peak. Itu udah cukup buat kita dengar suaranya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita atur frekuensinya. Untuk frekuensinya, teman-teman harus mencari di frekuensi 600 Hz, 700 Hz, dan 800 Hz. Nah, nantinya teman-teman harus membedakan apa sih perbedaan resonansi di 600 Hz, perbedaan resonansi di 700 Hz, dan perbedaan resonansi di 800 Hz, gitu. Saya akan memberikan teman-teman perbedaan suara di mana ketika gelombangnya mengalami resonansi dan mana yang tidak. Nah, baik teman-teman, harap perhatikan ya. Ini akan saya nyalakan. Di sini saya akan mencari titik resonansinya. Oke, tadi saya mendapat satu titik resonansi. Nah, saya akan ulang-ulang dan harap teman-teman bisa dengar dan pahami apa perbedaannya, seperti itu. Baik, di sini adalah suara yang bukan resonansi. Di sini suara biasa aja. Harap teman-teman perhatikan. Masih biasa aja. Dan tadi itu suara resonansi. Teman-teman paham semua? Saya akan ulangi ya suara resonansinya. Nah, itu suara resonansi. Saya akan coba atur permukaannya di titik pantul resonansinya. Nah, ini adalah gelombang ketika terjadi resonansi. Oke, baik, di sini kita akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu untuk mencari di mana aja titik-titik resonansi
untuk frekuensi 600 Hz. Oke. Untuk yang 600 Hz ini saya akan bantu teman-teman mencari di mana aja titik resonansinya. Baik, saya lakukan aja. Tapi perlu dicatat, untuk resonansi frekuensi selanjutnya teman-teman harus cari sendiri ya. Nah, langkah pertama kita buat permukaannya ke atas dulu. Oke, kita turunkan perlahan-lahan dan cari titik resonansinya. Baik, resonansi pertama itu 12 cm. Kita turunkan lagi, kita cari resonansi yang kedua. Resonansi yang kedua itu 41 cm. Resonansi yang ketiga 70 cm. Dan resonansi yang keempat 99 cm. Oke, itu data 4 buah titik resonansi 600 Hz dari atas ke bawah, dan kita akan melakukannya lagi dari bawah ke atas. Baik, kita mulai. Resonansi yang keempat 99 cm. Resonansi yang ketiga 70 cm. Resonansi yang kedua 41 cm. Resonansi yang pertama 12 cm. Oke, baik, di sini saya akan melakukan praktikum untuk yang 700 Hz. Nah, teman-teman semua harus memperhatikan dengan seksama ya, karena di sini saya akan melakukannya hanya sekali percobaan, dari atas ke bawah sekali dan dari bawah ke atas sekali. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, apabila yang 600 Hz tadi saya benar-benar tuntun teman-teman sampai ke titik-titik resonansinya. Nah, di sini nantinya teman-teman harus menentukan sendiri. Tapi masih saya bantu, yaitu ketika terjadi titik resonansi, saya akan bilang resonansi. Oke, paham? Langsung aja, kita mulai yang 700 Hz. Kita mulai dari paling atas ya. Oke, baik. Saya akan mulai turunkan. Resonansi. 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 Oke, itu udah terjadi 4 buah titik resonansi. Kali ini saya akan melakukan percobaan ini dari bawah ke atas, dan teman-teman perhatikan lagi ya, di mana titik-titik resonansinya. Resonansi.
resonansi, resonansi, resonansi. Oke, baik, di sini kita akan memasuki praktikum selanjutnya, yaitu untuk yang 800 Hz. Nah, kali ini teman-teman harus benar-benar menentukan sendiri di mana titik-titik resonansinya. Saya tidak akan tuntun teman-teman semua, jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik ya. Dan ini percobaannya dilakukan hanya sekali. Kita turunkan sekali dan kita naikkan sekali. Oke, harap diperhatikan. Oke, saya mulai dari atas. Oke, kita turunkan secara perlahan. Oke, tadi sudah terjadi 4 buah titik resonansi ya. Saya harap teman-teman udah dapat ya titik-titik di mana aja. Oke, untuk meyakinkan titik-titik itu, saya akan lakukan sekali lagi dari bawah ke atas. Perhatikan ya. Oke, baik. Dengan demikian, praktikum RGB sudah kita selesai jalankan. Nah, nantinya data-data yang teman-teman dapat tadi, teman-teman olah ya, dan pastikan teman-teman dapat berapa kecepatan udara di ruangan ini. Oke, selamat mengerjakan.